Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama syukron katsiron kepada Abu dan Umu selaku wali murid kelas 9 American Europe, baik yang ikhwan maupun yang akhwat. Syukron atas kesediaannya dalam menghadiri kegiatan sosialisasi program dari kelas 9 American Europe. Sebelum kita memulai presentasi, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Rohma Adhawati. Pada hari ini insya Allah akan menjadi moderator dan juga pemateri yang akan menjelaskan program yang ada pada kelas 9AE dan juga ditemani oleh rekan saya Ustazah Rahma Latifahani yang akan memaparkan program pada Komisi MIPA, dan juga ada Ustazah Nurrahmaniyah yang akan menjelaskan program pada mata pelajaran Al-Quran. Thayyib, Abu dan Ummu yang semoga dirahmati Allah. Sebelum kita masuk ke penjelasan atau pemaparan sosialisasi program, mari kita dengarkan lantunan suci ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Nurbaitillah. Kepada Ustazah Nurbaitillah, waktunya dipersilahkan. Oke, Masya Allah, syukran, jazakillah khair, Ustazah Nurbaitillah. Semoga apa yang sudah kita dengar, lantunan indah dari Ustazah Nurbaitillah, Allah berikan keberkahan dan juga pahala yang berlimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Abu dan Umu yang semoga dirahmati Allah, kita masuk ke acara inti atau kegiatan inti dari kegiatan sosialisasi hari ini. Adapun beberapa outline kegiatan yang akan disampaikan pada hari ini, yang pertama adalah informasi wali kelas dari kelas 9AE1 atau 9AE Boys dan juga 9AE2 atau 9AE Girls. Selanjutnya yaitu pemaparan daftar mata pelajaran beserta guru pengampunya. Dan yang ketiga yaitu classroom reminders, tata tertib, dan ikrar siswa Al-Wildan 4. Yang keempat, pemaparan program semester atau PROMES kelas 9 American Europe. Dan yang kelima, informasi jadwal KBM selama kegiatan matrikulasi. Dan yang terakhir adalah pemaparan kelengkapan yang harus dibawa oleh peserta didik. Baik, Abu dan Umu sekalian, kita beranjak ke penjelasan selanjutnya. Yang pertama ada informasi wali kelas 9 American Europe. Baik, seperti yang bisa dilihat pada slide-nya, bahwa untuk homeroom teacher kelas 9AE1 atau 9AE Boys, yaitu Ustadz Azhari Setiawan, SPD MSI. Ustadz Azhari sendiri, beliau mengampu mapel biologi untuk kelas 10AE1, 10 DI IPA 1, 11 AEM Markas IPA 1. Lalu beliau juga mengampu IPA dan biologi di kelas 9AE1, 9 Markas 1, Science di kelas 7 AE1 dan AE2, dan juga MYM atau life skill di kelas 7 AE1, 8 AE1 dan 8 AE2. Tertera juga informasi kontak beliau yang bisa dihubungi melalui email pada ashari.bagus@alwildan4jakarta.sch.id atau email kedua beliau yaitu ashari.bagus@alwildan4jakarta@gmail.com. Lalu selanjutnya, kelas 9AE2 atau 9AE Girl, homeroom teacher-nya yaitu saya sendiri,
Rohma Anhawati, MPD. Saya juga mengampu mapel bahasa Inggris untuk kelas 8 ayat 3, 8 ayat 4, 9 ayat 1, dan 9 ayat 2. Dan juga 9 Middle East, 9 markas 1, dan 9 markas 2. Adapun informasi kontak bisa menghubungi saya via email atau langsung melalui WhatsApp yang akan dicantumkan di slide selanjutnya. Baik, selanjutnya pemaparan terkait daftar mata pelajaran beserta guru pengampu di kelas 9 American Europe. Di sini ada daftar guru pengampu mata pelajaran ya. Yang pertama di sebelah kiri layar untuk kelas 9 AS1 yang mana tertera untuk mata pelajaran Arabik. Guru pengampunya adalah Ustadz Gelora Johnson MPD. Dan juga di sini dilengkapi dengan kontak beliau, kontak WhatsApp para ustadz dan ustazahnya. Lalu untuk guru pengampu Islamic Studies atau PAI kelas 9 AE Boy, yaitu dengan Ustadz Muhammad Farid SF. Selanjutnya untuk mata pelajaran Inggris dengan saya sendiri, Rohma Anhawati. Dan untuk Math atau Mathematics 9 Boys atau 9 ayat 1 bersama Ustadz Alvin Dior Al-Jufari SSI. Selanjutnya untuk mata pelajaran fisika di 9 ayat 1, guru pengampunya yaitu Ustadz Muhammad Lawrence Peterson MSI. Dan untuk pelajaran bahasa Indonesia, insya Allah guru pengampunya yaitu adalah Ustazah Dede Pratiwi Susilowati MPD. Lalu untuk pelajaran Native English, guru pengampunya yaitu bersama Dr. Ma'ruf dan juga Arabic Native bersama Syekh Said. Lalu selanjutnya ada Biology di kelas 9 ayat 1, guru pengampunya adalah Ustaz Azhari Bagus Setiawan SPD MSI. Dan untuk chemistry ada Ustazah Nanda Anissa SPD. Untuk mata pelajaran Quran di 9 ayat 1 ada Ustadz Dwifananda Medio Swalidra BA atau Ustadz Dio. Dan yang terakhir untuk mata pelajaran MYM atau Life Skill, insya Allah guru pengampunya adalah Muhammad Farid SS. Dan di sebelah kanan layar, untuk daftar guru pengampu kelas 9 AE2, untuk mata pelajaran Arabik, seperti yang Abu dan Umu bisa lihat, guru pengampunya adalah Ustadz Ikram Laka SPD. Lalu untuk mata pelajaran Islamic Studies atau PAI, yaitu Ustazah Haudiah Niam Rahmani BA. Inggrisnya sama dengan 9 ayat 1, yaitu dengan saya sendiri, Rohma Anhawati. Lalu untuk pelajaran matematiknya bersama Ustazah Rahma Latifahani Asmat. Dan untuk mata pelajaran fisika atau physics, yaitu dengan Ustadz Muhammad Lawrence Peterson MSI. Selanjutnya, untuk pelajaran bahasa Indonesia di 9 AE2 bersama Ustazah Dede Pratiwi Susilowati MPD. Dan untuk native English masih sama dengan Dr. Ma'ruf. Selanjutnya untuk native Arabic bersama Syekh Said juga. Dan untuk mata pelajaran biologi, insya Allah akan diampu oleh Ustazah Siti Aminatul Juhriyah MSI. Selanjutnya untuk chemistry atau kimia bersama Ustazah Nanda Anissa SPD. Dan untuk mata pelajaran Quran bersama Ustazah Nurrahmania. Dan yang terakhir untuk pelajaran MYM atau life skill, guru pengampunya di 92 AE adalah Haudiah Niam Rahmania BA. Baik,
Kita beranjak ke slide berikutnya. Slide selanjutnya adalah tentang classroom reminders atau tata tertib peserta didik dan ikrar siswa Al-Wildan. Oke, di sini terlihat classroom reminders atau peraturan selama siswa berada di kelas. Yang pertama, mereka harus senantiasa mengucapkan salam apabila bertemu dengan teman, guru, atau warga sekolah yang lainnya. Lalu, listen to the teacher, harus selalu mendengarkan penjelasan ketika guru menjelaskan di dalam kelas. Dan yang ketiga, raise hand before speak. Ini berlaku ketika kegiatan pembelajaran berlangsung, mereka diwajibkan untuk raise hand ketika mereka ingin izin ke keluar kelas untuk ke toilet atau untuk keperluan yang lainnya, atau ketika ingin bertanya dalam proses KBM. Dan juga siswa juga diharapkan untuk saying good words, selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Dan yang kelima, siswa juga diharapkan untuk bisa berperilaku rapih. Dalam hal ini, put things properly. Mereka harus bisa bertanggung jawab atas barang-barang kepunyaan mereka sendiri untuk selalu menaruhnya di tempat yang rapih. Dan yang terakhir, no zolim. Para siswa kelas 9 dan semua siswa-siswa Al-Wildan diharapkan untuk dapat bisa berperilaku baik, baik sesama teman, kepada guru, dan juga seluruh warga sekolah. Dan classroom reminders ini biasanya itu wajib disampaikan oleh guru mata pelajaran saat proses KBM, baik di awal pelajaran maupun saat di akhir pelajaran, sebagai pengingat agar mereka selalu bisa mengamalkan keenam peraturan yang tertera di sini. Selanjutnya, tata tertib dan ikrar siswa Al-Wildan. Jadi, Al-Wildan memiliki ikrar siswa yang biasanya dibacakan pada saat upacara bendera di hari Senin. Ada beberapa poin dalam ikrar siswanya. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, hormat dan berbakti kepada orang tua. Yang keempat, hormat dan patuh kepada guru. Yang kelima, saling menghargai sesama teman. Yang keenam, menjunjung tinggi akhlak dan adab dalam berperilaku sehari-hari. Yang ketujuh, melaknat dan memerangi bullying di lingkungan sekolah. Yang kedelapan, menjaga nama baik Al-Wildan Islamic School dimanapun berada. Yang kesembilan, bersikap sopan dan santun terhadap tamu maupun orang lain di sekitar lingkungan sekolah. Dan yang terakhir yaitu bertekad memberikan prestasi gemilang akademis maupun diniah bagi diri sendiri, sekolah, dan orang tua. Inilah tata tertib dan ikrar siswa Al-Wildan yang sekolah harapkan semua siswa Al-Wildan dapat bisa menjalani poin-poin ini dengan baik dan bisa mentaatinya. Oke, selanjutnya Abu dan Ummu sekalian, penjelasan terkait program semester atau promes kelas 9 American Europe. Ada beberapa mata pelajaran yang dipelajari atau yang diajarkan di kelas 9 American Europe. Yang pertama ada Arabic, Biology, Chemistry, English, Indonesia, Islamic Studies, Mathematics, MYM or Life Skill, lalu ada Quran dan juga Fisika. Jadi total ada 10 mata pelajaran yang dipelajari di kelas 9 program American Europe.
Untuk penjelasan prota dan prosemnya, bisa dimulai dari penjelasan yang MIPA dulu, Ustazah Rahmah. Are you ready? Nah, Ustazah Said. Oke, tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bini'amatihi tatimmu shalihat. Jadi untuk AE, alhamdulillah kita di MIPA ada pelajaran biologi, fisika, kimia, dan juga matematika. Untuk yang pertama, Ana jelaskan ini ada di biologi. Biologi ini insya Allah kita akan meneruskan bab-bab bab-bab yang ada di biologi. Untuk kelas 9, insya Allah ada sistem reproduksi, kemudian juga ada sistem reproduksi manusia pertama, dan yang kedua sistem reproduksi hewan, dan yang terakhir itu ada sistem genetik dari genetik inheritance. Jadi insya Allah ini akan menjadi bab terakhir yang dipelajari Ananda di kelas 9 begitu. Jadi selanjutnya juga ada bioteknologi, kemudian ada soil organism. Nah, jadi setelah itu, setelah semester 1 selesai, insya Allah semester 2 itu hanya mereview atau mengulang materi-materi kelas 7 dan kelas 8. Begitu. Jadi untuk biologi difokuskan di semester pertama, kemudian semester keduanya sudah fokus ke review karena anak-anak akan menghadapi ujian akhir atau asesmen akhir dari sekolah, maka dari itu untuk bab-babnya diselesaikan di semester pertama begitu. Ya, nah Ustazah, untuk biologi kurang lebih seperti itu. Nanti biologi akan disampaikan oleh Ustazah Melati. Pengajar biologi maksud Ana Afwan itu insya Allah Ustazah Melati. Afwan untuk bulan AE Ustazah Nanda, Ustazah biologinya. Oh ya, Ustazah Nanda, Afwan ya, Afwan Ustazah Nanda. Nah, Ustazah, syukron atas penjelasannya. Selanjutnya kita ke program tahunan untuk mata pelajaran chemistry, Ustazah. Tafadholi. Nah, Ustazah. Jadi untuk chemistry, jadi kita kan bukunya satu ya ya. Jadi nanti tidak perlu khawatir kenapa bukunya hanya satu, tapi kita ada biologi, chemistry, dan juga fisik. Karena ketiga mata pelajaran ini sudah tergabung di dalam satu buku tersebut, yaitu Amazing Science gitu. Jadi insya Allah tidak perlu menambah buku, hanya saja mungkin nanti ada materi yang sebetulnya kalau di buku Amazing Science itu ada di kelas 8 atau di kelas 7. Jadi mungkin Ananda nanti bisa tetap membawa buku kelas 7 atau kelas 8-nya sesuai dengan instruksi gurunya sebelum pertemuan begitu. Untuk bab-babnya insya Allah tertera di situ. Jadi ada solid, liquid, and gas, kemudian juga ada material properties, ada acid and bases, ada juga element, compounds, and mixtures. Kemudian juga ada periodic table untuk kimianya. Setelah itu juga ada chemical reaction. Jadi perlu ditekankan untuk materi-materi SMP seperti biologi dan kimia itu, dan juga fisika serta matematika itu Ananda semoga tetap semangat dan serius ya belajarnya, karena materi ini pasti akan digunakan kembali di SMA gitu. Jadi kalau misalnya dilupakan di SMP-nya saja di kelas 9 selesai, nah itu akan sayang sekali karena itu akan menjadi modal untuk teman-teman kelas 9 itu belajar lagi di kelas sebelumnya. Gitu, Ustazah. Ya, bisa dilanjut ke fisika, Ustazah. Oke, untuk fisika, insya Allah nanti guru pengampunnya adalah untuk Ikhwan maupun Akhwat dengan Ustadz Lawrence. Jadi untuk babnya ada electricity atau kelistrikan, ada juga elektrodinamis, kemudian juga ada
ada ini boleh scroll ke bawah sudah. Nah, ada magnetism, ada juga pressure in substance atau tekanan, dan juga ada ya energi dan krisis gitu. Nah, ini insya Allah kita di semester 1 dan semester 2 sama-sama masih ada fisika, jadi materinya materi baru gitu. Jadi kalau di biologi semester 1 saja, kalau di fisika semester 1 maupun semester 2 itu masih ada materi baru. Insya Allah terkejar, insya Allah. Gitu untuk ya Ustazah, untuk di fisika. Nah, untuk di kimia, biologi, dan fisika itu per pekannya alokasi waktunya, Ustazah tadi Ana belum sebutkan lupa, fisika, kimia, dan juga biologi itu per pekannya boleh dilihat di promesnya Ustazah Afwan. Nah, ya per pekannya itu 4 jam, tapi itu sudah kompilasi dari fisika, kimia, dan biologi. Jadi nanti ada yang 1 jam untuk fisika, ada yang 1 jam untuk kimia, ada yang 1 jam untuk biologi, ataupun bisa juga fisikanya di pekan itu tuh 2 jam gitu. Jadi nanti disesuaikan sesuai dengan jadwal insya Allah nanti akan diberikan. Ya, kalau boleh dilanjut Ustazah di matematika. Matematika di kanan Ustazah. Oke, nah untuk matematika, alhamdulillah teman-teman di AE hari ini, di 9 AE, baik boys maupun girls itu anak-anak kesayangan Ustazah Rahma, Masya Allah. Jadi Ana membersamai mereka yang Abuya dari kelas 7, walaupun qadarullah sifatnya online, jadi mungkin materi yang Ana sampaikan belum sempurna, jadi insya Allah semoga di semester ini, khususnya siswa-siswa yang Ana ajar itu bisa lebih Anda perbaiki lagi, terutama dari segi kemampuan matematisnya. Untuk materi sendiri, insya Allah kita juga masih melanjutkan materi-materi yang belum tersampaikan di SMP, tapi insya Allah materi kelas 8 sama kelas 7-nya itu sudah selesai, kita melanjutkan materi kelas 9, dan kalau di sini ada juga judul-judul babnya, mungkin urutannya itu tidak sama dengan seperti yang di buku, tapi insya Allah kontennya itu terdapat juga di buku begitu baik. Jadi teman-teman atau Ananda sekalian bisa melihat di Promes dan bisa mencocokkannya kepada buku yang sudah diberikan ke Ananda gitu. Dan insya Allah ini sebab-sebabnya sama seperti yang di buku. Yang pertama ada fraction and indices, atau fraction ini menjadi modal untuk di bab kedua, yaitu expression formulae, yaitu jadi fraction and indices-nya fokus kepada fractions atau pecahan untuk perpangkatan begitu. Jadi untuk di bab awal-awal misalnya fraction and indices, expressions and formulae, dan numbers, serta rounding, multiplying, and dividing, kita fokus membahas tentang angka, perpangkatan, kemudian bilangan baku yang digunakan di fisika itu juga kita gunakan lagi. Kemudian baru setelahnya kita main di kuadratik atau fungsi kuadrat. Nanti di sana ada grafik, ada faktorisasi antara antara quadratic expression dan apa kegunaannya di word problems-nya. Kemudian ada transformations atau perubahan bentuk. Kemudian juga nanti di semester keduanya juga kita masih ada 3 subbab lagi, similar triangles, congruency, sama area, perimeter, and volume. Kita ngomongin tentang cones, cylinder, sama spheres, bola, tabung, dan kerucut. Itu nanti kita bisa sama-sama membuat tabung, kerucut, dan bola bersama-sama di kelas menggunakan karton dan semisal. Kemudian target Ana sebelum PTS semester 2 itu materi sudah tersampaikan semua. Jadi setelah PTS semester 2 itu sudah tinggal review kelas 7, 8, dan 9. Ya, kalau dari matematika kurang lebih seperti itu. Kemudian juga nanti insya Allah ada pelajaran
tambahan ya ya untuk untuk materi-materi yang diujikan itu dimulai kemungkinan besar setelah PTS di semester 1. Jadi matematikanya selain yang di sini itu juga Anda sampaikan di pengayaan yang mungkin akan diadakan di Sabtu. Begitu. Kurang lebih kalau dari Komisi MIPA demikian. Semoga dengan pembelajaran offline ini kemampuan Ananda dalam berpikir secara logical thinking, baik itu dari segi matematik, biologi, fisika, kimia yang memang sangat menggunakan analytical thinking itu bisa berkembang jauh lebih pesat daripada ketika teman-teman atau Ananda belajar secara online. Ya, syukran Umu dan Abu. Insya Allah kita sama-sama mendidik Ananda di rumah dan di sekolah. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fiik. Boleh dilanjutkan ke mata pelajaran lainnya, Ustazah Rahmah. Tafadhol. Masya Allah, syukron Ustazah Rahmah, jazakillah khair atas penjelasannya yang sangat detail dan juga clear. Selanjutnya kita lanjut ya Abu dan Umu sekalian ke pelajaran bahasa Inggris, yaitu dengan saya sendiri untuk kelas 9 AE, baik boys maupun girls. Ada beberapa topik yang akan dipelajari dalam 1 tahun ini, insya Allah. Dan bisa dilihat di sini, selama matrikulasi selama 2 pekan, untuk 9 AE 1 dan 2, mereka diajarkan untuk, di sini bisa dilihat, classroom language dan juga social language. Dan adapun subtopik yang diberikan kepada anak-anak yaitu mereview kembali tentang descriptive text, asking and giving directions, asking and giving opinion, dan juga review. Beberapa topik ini untuk menunjang mereka dalam speaking bahasa Inggris, dan juga dalam menggunakan classroom language dan juga social language dalam berinteraksi dengan sesama teman dan juga dengan warga sekolah lainnya. Jadi di matrikulasi Ana mendrill anak-anak seperti itu agar mereka terbiasa menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi di lingkungan sekolah. Lalu setelah program matrikulasinya selesai, akan diadakan review tentang bagaimana perkembangan siswa selama mengikuti matrikulasi. Dan selanjutnya topik yang akan diajarkan setelah matrikulasi, yaitu mereka akan mempelajari tentang teks transaksional yang berupa news items. Di sini mereka akan mempelajari tentang generic structure-nya dan content analyzing content, Jadi buku yang dipakai di bahasa Inggris untuk kelas 9 menggunakan buku Wider World yang warna ungu, ya Abu ya Umu, tetapi Ana menambahkan sumber yang lain, dalam hal ini beberapa teks, karena untuk kelas 9 mereka harus terbiasa untuk bisa menganalisis sebuah teks, dalam hal ini untuk improve reading comprehension mereka. Kalau di buku Wider World itu memang muatan teksnya tidak terlalu banyak, maka dari itu Ana akan menambahkan sumber-sumber dari sumber lain untuk mempelajari teks seperti narrative text atau analytical text seperti itu. Tapi basic-basic untuk mereka bisa mempelajari hal itu ada di buku Wider World ya. Selanjutnya topik ketiga yang akan mereka pelajari adalah sign and notice sebagai short functional text. Lalu ada juga narrative and recount text seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, bahwa akan banyak sekali muatan teks dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas 9. Dan juga topik selanjutnya adalah making future arrangement, yang mana dalam hal ini menggunakan present continuous dan juga will or be going to. Ada
4 topik yang akan dipelajari sebelum mereka menghadapi STS atau PTS ya. Sumatif tes ya, atau PTS. Lalu setelah itu setelah PTS ada satu topik lagi, yaitu mempelajari tentang conditional sentences atau if clause, yang mana ada 4 subtopiknya, conditional type 0, 1, 2, and also 3. Jadi ada 6 topik yang akan dipelajari di semester 1. Selanjutnya, untuk semester 2, ada 5 topik yang akan dipelajari untuk English di 9AE. Yang pertama adalah tentang procedure text. Mereka akan mempelajari generic structure-nya, language items-nya, and also the functions of the text. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari tentang modals, expressing ability, expressing polite request, expressing obligations, prohibitions, and giving advices. Lalu selanjutnya belajar juga tentang relative clause, direct speech, and also passive voice. Jadi insya Allah akan ada 5 topik yang akan mereka pelajari di semester 2 sampai nanti persiapan main goals-nya untuk kelas 9 itu adalah AAS atau assessment akhir tahun ya. Seperti itu untuk English. Selanjutnya untuk kita beranjak ke pelajaran yang lainnya, penjelasan prota untuk untuk mata pelajaran Arabic yang insya Allah gurunya yaitu Ustadz Ikram. Selama matrikulasi seperti yang dilihat di layar Abu dan Umu sekalian, topik pertama yang dipelajari selama matrikulasi adalah tentang at-ta'aruf atau perkenalan. Dan yang kedua adalah al-ayamu fil usbu'i. Topik ini membicarakan tentang hari-hari dalam seminggu. Dan yang ketiga ada ila aina satazhab. Topik ini membicarakan tentang kemana kamu pergi. Dan selanjutnya ada maza sataf'al atau apa yang kamu lakukan, what are you doing, if it's in English, tentang present continuous. Selanjutnya di Arabic di matrikulasinya ada fi'il mudhari atau mempelajari tentang kata kerja bentuk lampau. Fi'il madi, fi'il madi yang mempelajari tentang kata kerja bentuk lampau. Dan selanjutnya ada fi'il mudhari yang mempelajari tentang kata kerja sekarang atau present time. Lalu selanjutnya ada penjelasan topik yang akan dipelajari di kelas 9 Arabic. Yang pertama, bab pertama yaitu bab al-a'mal, ada subtopiknya pemahaman hiwar tentang profesi, pemahaman hiwar mufrodat dan juga menulis, pemahaman hiwar tentang tempat pekerjaan, tentang bilangan, dan juga hiwar 3 dan mufrodat dan juga latihan-latihan soalnya. Bab selanjutnya yang akan dipelajari setelah STS, bab 9 yaitu tentang at-tasawuf, yaitu pemahaman hiwar 4 yang mana memperkenalkan tentang jual beli, lalu pemahaman tentang harga, dan juga latihan menulis, dan juga latihan-latihan soal yang lainnya. Dan sebelum SAS atau PAT akan diadakan praktik-praktik atau ujian-ujian praktik untuk kelas 9 bahasa Arabnya. Dan
sebelum mereka AAS atau asesmen akhir sekolah, ada satu bab lagi yang harus dipelajari yaitu al-jawu, yang mana di sini pemahaman hiwar ke-7 yang memperkenalkan tentang cuaca, mufrodat serta latihan menulis, dan juga pemahaman tentang komunikasi via telepon, dan memperkenalkan takbir tentang istirahat. Masih sama, masih ada juga tentang latihan menulis dan juga latihan-latihan soalnya sebagai topik-topik yang akan dibahas selama 1 tahun di pelajaran Arabik kelas 9. Selanjutnya, bahasa Indonesia yang akan diampu oleh Ustazah Dede. Ada beberapa topik yang akan dibahas selama 1 tahun. Yang pertama adalah teks laporan percobaan. Subtopiknya berupa identifikasi informasi, interpretasi isi teks, analisis struktur kebahasaan, dan lain-lain. Ada juga tentang teks pidato persuasif, yang mana subtopiknya masih sama, identifikasi teks, interpretasi isi teks, dan analisis strukturnya. Selanjutnya ada karya sastra atau cerpen. Di sini subtopiknya siswa dan siswi diminta untuk bisa mengidentifikasi unsur pembangunan karya sastra dalam teks cerita pendek atau cerpen. Mereka juga diharapkan dapat menginterpretasikan isi teks cerita pendek dan dapat juga menganalisis struktur dan aspek kebahasaan teks cerpen. Selanjutnya, topik selanjutnya yang akan dibahas adalah tentang teks tanggapan, yang mana subtopiknya masih sama, mengidentifikasi informasi, interpretasi isi teks, dan analisis struktur kebahasaan teks tanggapan. Setelah itu, ada persiapan PAS di sini. Jadi, untuk beberapa topik yang dari nomor 18 ke bawah ini, setelah PTS ya. Yang pertama, teks diskusi. Pencapaiannya masih sama, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi informasi teks, interpretasi teks, dan analisis struktur teks diskusi. Lalu ada juga teks cerita inspiratif, teks fiksi dan teks non-fiksi. Selanjutnya ada ejaan bahasa Indonesia dan tata bahasa baku, bahasa Indonesia. Dan yang terakhir adalah persiapan AAS atau PAT atau asesmen akhir sekolah. Jadi secara garis besar untuk pelajaran bahasa Indonesia kelas 9, siswa dan siswi akan mempelajari banyak sekali berbagai macam teks, dan mereka diminta untuk bisa mengidentifikasi, menginterpretasi isi teks, dan juga menganalisis struktur kebahasaan. Selanjutnya yaitu untuk MYM atau life skill, yang insya Allah akan diampu oleh Ustazah kalau di 9AE2 yaitu Ustazah Haudia. Di sini bisa dilihat ada 2 topik besar yang akan disampaikan selama 1 tahun. Yang pertama adalah Programming Your Mind for Success. Bagaimana cara merancang pikiran Anda untuk menuju sukses. Jadi di sini ada juga Islamic values yang akan disampaikan selama pelajaran life skill atau MYM ini. Pertama ada biografi Ibnu Taimiyah yang akan menjelaskan tentang sejarah hidup Syekh Ibnu Taimiyah dan juga kebiasaan-kebiasaan baik yang beliau miliki. Lalu selanjutnya, topik selanjutnya di Islamic values di life skill, biografi Abdullah bin Al-Mubarak, yang mana akan menjelaskan tentang biografi beliau, yang mana ahli dalam segala aspek kehidupan karena ketaatan dan makanan yang halal dari ayahnya. Selanjutnya ada
topik tentang Abu Bakar As-Siddiq, yang mana beliau adalah seorang sahabat yang akan dipanggil dari 8 pintu surga dan imannya yang melebihi iman umat ini. Lalu topik kedua di mata pelajaran MYM atau life skill, maximizing your strength and minimizing your weaknesses. Ada 2 topik juga yang disampaikan untuk Islamic values-nya. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf dalam menghadapi godaan wanita lebih baik terhina untuk mempertahankan kebenaran daripada hidup glamour namun penuh dengan kemaksiatan. Lalu juga selanjutnya ada biografi Imam Syafi'i yang mana akan Taib. Ana izin lanjut ke mata pelajaran selanjutnya, yaitu Al-Quran, yang insya Allah akan diampu oleh Ustadz Ahmad, Ustazah Nur Baitillah, dan Ustazah Cindy, yang hari ini insya Allah akan dijelaskan oleh Ustadz Fatahuddin. Kepada Ustadz Fatahuddin, Ana persilakan Ustadz, tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Insyaallah taala ana akan menyampaikan tentang target Al-Qur'an khususnya di kelas 9 Markaz dan MA. Ayyuhal aba wal ummahat, dalam hal ini untuk ananda sekalian dalam target Al-Qur'annya khususnya di kelas 9, saya ingatkan lagi untuk ananda semuanya bahwasanya kelas 9 ini akhir dari SMP dan marhala SMP, maka oleh karena itu ananda sekalian mengutamakan murajaah dari sekarang, ya, dari hafalnya dari kelas 1 sampai kelas 2 maupun kelas 3-nya nanti. Kalau ada yang ananda soleh semuanya yang hafal dari juz 30 atau sampai juz 25, murajaah dari sekarang supaya persiapan ujian TIC-nya nanti di akhir di akhir kelas 3 insyaallah taala. Dan insya Allah akan mengajar yang akan mengujikan antum semuanya insya Allah taala. Dan kita meminta kepada aba wa ummahat untuk menjaga ananda semuanya di rumah, menjaga hafalan ananda semuanya yang nanti insya Allah akan diujikan oleh guru mapel masing-masing insya Allah. Dan kemudian yang kedua mengenai pembelajaran atau hafalan Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal ini ananda semuanya ada yang capaiannya sampai dengan dari Al-Muqaddimah sampai Ahkamun Nunis Sakinah, ada yang sampai dari Al-Muqaddimah sampai Aqsamul Mad, kemudian ada yang sampai Ahkamul Mim Musyaddadatain. Ya, oleh karena itu ananda semuanya murajaah lagi, kemudian ditambah hafalannya agar nanti keluar dari SMP Al-Wildan Islamic School atau selesai dari SMP Islamic School, Al-Wildan Islamic School, insyaallah taala kami bekali mereka ananda semuanya dengan ijazah sanad Tuhfatul Atfal, dan kami ajukan kepada masyayikh insyaallah taala. Mungkin itu dari ana. Jazakumullahu khairan katsira wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Abu dan Ummu sekalian, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan Prota dan Prosem untuk kelas 9 American Europe. Selanjutnya yaitu adalah mengenai informasi jadwal KBM selama matrikulasi. Untuk kelas 9AE1 atau 9AE Boys, ini jadwal untuk 2 pekan. Hari Senin dimulai dari jam 6.45 dan sampai jam 15.40. Dan juga hari Selasanya
hari Selasa dimulai dari jam 7 ya, Abu dan Umu sekalian, karena hari Senin lebih pagi karena ada kegiatan upacara setelah Rise and Shine-nya. Hari Rabu juga dimulai jam 7 sampai jam 15.40. Untuk mata pelajarannya selama matrikulasi yaitu PKN. PKN ini mempelajari tentang adab dan akhlak, lalu ada fikih, Al-Quran, Arabik, dan juga Inggris. Jadi itu adalah beberapa mata pelajaran yang Ananda pelajari selama matrikulasi 2 minggu di kelas 9 AE. Gitu. Adapun nanti perubahan jadwal, insya Allah biasanya akan disampaikan oleh homeroom teacher masing-masing di WhatsApp grup kelas masing-masing. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu tentang kelengkapan yang harus dibawa oleh peserta didik. Mungkin info ini sebelumnya sudah pernah di-share oleh homeroom teacher masing-masing di grup WhatsApp-nya. Yang pertama, untuk peralatan sekolah siswa Ikhwan harus apa saja barang-barang yang wajib dibawa ke sekolah. Yang pertama seperti Al-Quran, sandal dan sajadah untuk sholat, masker cadangan, penyanitasi tangan seperti hand sanitizer, lalu bacaan zikir pagi dan petang, dan bekal makan siang. Bagi yang akhwat tidak jauh berbeda, pasti mereka diminta untuk membawa bekal, membawa botol minum sendiri, lalu buku tulis dan latihan sejumlah mapel di hari itu, alat tulis ya Abu dan Umu, lalu buku pelajaran. Dan juga untuk kelengkapan sholatnya bisa membawa sajadah dan sandal wudhu, dan untuk tambahan lainnya bisa membawa masker cadangan, hand sanitizer, dan obat-obatan pribadi apabila Ananda memerlukannya. Seperti itu. Jadi ini penjelasan terkait barang-barang yang wajib dibawa siswa dan siswi kelas 9. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara kegiatan sosialisasi program kelas 9 American Europe, baik yang ikhwan maupun yang akhwat. Syukron katsiron kepada Abu dan Umu sekalian yang sudah menyimak pemaparan sosialisasi program pada hari ini. Kami selaku guru mata pelajaran dan juga Ana sebagai MC dan juga pemateri pada kegiatan hari ini, mohon maaf apabila ada salah dalam berucap, dan apabila masih ada hal-hal yang sekiranya membutuhkan penjelasan lebih atau masih bingung, insya Allah dapat menghubungi guru mata pelajaran masing-masing, yang mana kontaknya akan di-share di grup WhatsApp masing-masing ya, Abu dan Umu. Jadi untuk penjelasan tadi yang terkait prota dan prosem, mata pelajaran yang 10 dipelajari di kelas, Arabic, Biology, Chemistry, English, Bahasa Indonesia, PAI, Math, Life Skill, Quran, dan Fisika, bisa langsung ditanyakan ke guru pengampunya masing-masing ya, Abu dan Umu. Ada kontak personnya yang akan diberikan oleh homeroom teacher-nya 9AE1 dan 9AE2. Baik, kurang lebih seperti itu penjelasan dan pemaparan terkait sosialisasi program kelas 9AE. Syukron atas perhatiannya. Ana tutup kegiatan hari ini. Mari kita tutup dengan hamdalah dan dua kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.